Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Yeremia. Eh, saya akan mengoreksi bab 4 dan bab 5 yang telah kamu kirim. Ya, saya awali dari proses produksi. Ya, untuk proses produksi kemarin nggak ada sesuatu yang perlu dijelaskan ya. Oke. Oke. Ya, sudah oke menurut saya. Saat ini sudah oke. Kita lanjut saja ke bagian yang dulu sebelumnya saya tandai, yaitu adalah saat pengendalian kualitas. Oke, kalau dimulai dari pengendalian kualitas bahan baku. Nah, di sini kan yang kemarin saya tanya, apakah bisa dikembalikan gitu ya jika ada beberapa bahan baku, yaitu beberapa kentang yang cacat. Apakah beberapa kentang tersebut masih bisa dikembalikan atau tidak? Gitu ya. Karena kan di flowchart-nya kamu bisa dikembalikan ke pemasok. Nah, kamu di sini sudah tambahkan penjelasannya. Jadi ada 50% bahan baku ya. Jadi kalau lebih dari 50% itu bisa dikembalikan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya ini. Sedangkan apabila bahan baku yang diterima sesuai dengan semua aspek yang ditentukan atau bahan baku dalam satu karung yang tidak sesuai jumlahnya di bawah 50%. Gitu ya. Berarti kan kalau kamu bilang kan satu karung tuh 30 sampai 35 kilo. Ambillah 30 kilo ya, berarti ada 15 kilo yang cacat. Kalau di bawah 15 kilo artinya itu maka bahan baku akan disimpan di dalam gudang bahan baku. Oke. Nah, penjelasan ini nggak ada nih gitu di dalam flowchart. Jadi dalam tabel sini di simbol keputusannya itu kamu tambahkan ketentuan yang diterima oleh UMKM gitu, itu lebih dari 50% gitu ya, lebih dari 50% atau 15 kilo, lebih dari 15 kilo itu bisa dikembalikan gitu ya. Tapi kalau di bawah itu tidak bisa dikembalikan, artinya tetap digunakan gitu ya. Nah, makanya saya selalu bertanya gitu ya, ini apakah yang dilihat hanya warna, tekstur, dan juga bentuknya bundar besar gitu ya. Karena kan di dalam pemotongan tuh kamu jelasin gitu ya, bahwa ada juga nih yang nggak bagus dalam satu kentang, tapi sebagian gitu kan. Nah itu gimana gitu. Nah itu kan bisa termasuk ke di bawah 50% gitu ya. Makanya itu harus diperjelas lagi tuh ya di dalam bahan baku ini gitu, khususnya bagian ini. Ini yang saya tanda kuning ini mohon dimasukkan ke dalam flowchart. Ini juga nih. Jadi terdapat 50%. Itu juga tolong dimasukkan ke dalam flowchart-nya. Sehingga orang tahu jika kondisi seperti apa itu bahan baku bisa dikembalikan. Jika tidak, yang seperti apa. Nah, pertanyaan saya ini belum dijelaskan. Yang dikembalikannya itu hanya yang cacatnya saja atau satu karungnya gitu. Itu tolong ditambahkan di penjelasan. Ya. Oke, nah terus pengendalian kualitas proses pengupasan. Nah di sini kita bawa sebentar. Nah ini dia. Nah ini kondisi seperti ini tolong dimasukkan nih ke dalam proses flowchart-nya. Ini ya sampai sini. Jadi kamu jelasin apabila terdapat busuk sebagian pada kentang maka bagian busuk itu dibuang gitu ya. Dan bagian yang tidak busuk akan tetap digunakan untuk proses produksi kentang Mustafa. Gitu. Jadi kalau busuk penuhnya seharusnya udah nggak ada ya. Kenapa? Karena mungkin ada sih karena kan masih di bawah 50% masih diterima ya. Nah, jadi kondisi yang seperti ini dimasukkan ke dalam sini gitu. Jadi ini kan hanya pemeriksaan terhadap pengupasan kentang gitu ya. Jadi pemeriksaan terhadap bagian kentang yang busuk gitu. Berarti
setelah pemilihan kentang yang akan dikupas gitu ya, itu ada proses pemeriksaan kentang, busuk atau enggak gitu. Kalau ada busuk, buang bagian busuknya. Nanti kan gini, nanti di bagian sini ada ada pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan kentang yang dipilih, kemudian bagian busuk dibuang gitu ya, atau dipotong, kemudian nanti ada panah kanan, itu nanti dibuang. Panah bawahnya pengupasan kentang. Seperti itu. Nah, itu nanti ditambahkan. Nah, terus saya mau nanya deh, dalam kentang itu kan ada yang dalamnya itu suka hitam-hitam ya, suka hitam-hitam atau yang rada-rada busuk gitu ya. Bukan busuk ya, kayak coklat-coklat atau hitam-hitam gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Kentangnya masih dipakai atau tidak? Apa termasuk cacat? Itu nanti tolong ditambahkan. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan ada hitam-hitamnya nih. Di gambar 4.12 itu ada hitam-hitamnya. Kalau saya sih kalau lagi ngupas kentang mau bikin kentang goreng, yang bagian hitam-hitam ini biasanya saya tidak pakai karena akan mengurangi cita rasa dari si kentang gitu. Ada rasa lain lah nanti yang akan kita makan gitu, akan kita rasa seperti itu nanti tolong ditambahkan. Oke, nah ini kalau bagian pengendalian kualitas produk jadi. Nah, produk jadinya itu kan per box ya. Nah, pertama kamu tambahkan penjelasan per boxnya itu harganya berapa gitu. Per boxnya harganya berapa, beratnya berapa ya. Jadi agar kita tahu nih yang akan dijual 50% dari harga normal. Harga normalnya kan kita nggak tahu berapa. Nah, kalau udah tahu berarti kita udah tahu gambarannya. Berarti misalkan harga jualnya misalkan 30.000 per kotak atau per box. Berarti jika yang busuk-busuk itu bukan busuk ya, yang cacat kenanya itu atau kumpulan produk yang cacat, maka dijual 50% dari harga normal, yaitu 15.000. Nah, pertanyaannya itu juga perlu dijelaskan siapa yang beli gitu. Apakah orang umum, konsumen umum gitu, atau konsumen khusus gitu. Misalkan konsumen khusus itu misalkan kayak untuk pakan ternak gitu ya, dan lain-lain. Dan karena ini kan produk apa namanya, produk cacat ya, yang kalau dilihat kan spesifikasinya itu warna keripik merah, berarti bukan merah. Kalau kamu bilang itu hitam. Terus hasil tekstur keripik renyah, berarti ini tidak renyah, artinya rada lembek gitu ya. Nah, apakah orang akan tetap mau dengan harga segitu gitu ya? Nah, itu tadi dikasih penjelasan aja tentang 50% dari harga normal itu maksudnya gimana gitu. Kenapa menggunakan 50%? Seperti itu, karena kan sudah cacat ya. Nah, terus penjualannya apakah tetap menggunakan box atau menggunakan media lain? Contohnya kayak plastik besar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan dari produk jadi, pengendalian kualitas dari produk jadi. Nah, yang terakhir itu adalah kecacatan produk dan data jumlah cacat. Oke, kita langsung ke datanya saja ya. Jadi gini, di sini apa namanya, kecacatannya fluktuatif ya, hampir sama setiap bulan gitu. Nah, itu jadi pertanyaan sih kenapa gitu ya. Kenapa bisa tidak beda jauh gitu ya cacatnya, dan ini termasuk besar loh. Misalnya anggaplah satu kotak itu misalkan setengah kilo gitu ya, mungkin setengah atau seperempat ya, tebakan saya. Setengah kilo kali 33 gitu ya. Berarti kan ada 15 kilo yang terbuang atau yang cacat warna dan tekstur gitu. Nah, ini kenapa? Itu yang harus dijelaskan. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, kenapa setiap bulan itu bukannya menurun malah makin nambah gitu. Misalkan Maret 33, April turun jadi 30, terus Mei 31, Juni 32, Juli bahkan menjadi 34. Nah, itu kenapa? Nah, terus kemudian ini kan hanya cacatnya ya. Nah, tolong masukkan berapa jumlah produksinya di bulan itu. Berapa box. Jadi jumlah produksinya berapa box, karena itu akan menggambarkan bahwa oh ini ternyata dikit loh, atau ini banyak banget gitu. Karena seandainya misalkan produksinya dalam bulan Maret itu ada
150 gitu ya, atau bahkan bisa 500 box gitu. Nah, itu tiga-tiga ini menjadi dikit, persentasenya sangat kecil gitu. Jadi mereka tidak masalah dengan kecacatan 33 box ini gitu. Nah, kemudian ini kan cacat warna dan tekstur. Nah, kondisinya itu apakah ada yang hanya cacat warna saja dan hanya ada cacat tekstur saja gitu, atau memang selalu digabung gitu, terus dikumpulkan jadi box-box gitu sehingga ini dapat. Nah, itu nanti tolong dijawab ya. Oke, berarti kamu KP-nya 5 bulan ya ke sana ya. Oke, itu sangat lama. Nah, ini bagian ini nanti diperbaiki untuk menambah, misalkan tadi saya bilang alasan kenapa setiap bulan tuh malah naik, tidak turun gitu ya. Pasti ada masalah di situ. Itu aja dulu. Oke, nah terus bab 5. Untuk bab 5 dari Yeremia nggak ada masalah sih. Bab 1 cukup bagus. Poin 1 cukup bagus. Ini menjelaskan tentang proses produksinya dari awal sampai akhir. Terus poin 2 itu adalah tentang penilaian kualitasnya. Oke. Sarannya juga cukup bagus. Oke. Nah, itu saja Yeremia yang bisa saya sampaikan. Silakan direvisi. Jika ada yang bingung silakan bertanya. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.